Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari buku Panduan Keluarga Sakinah, dan kita masih melanjutkan bab yang kelima. Pelajaran kita telah sampai di bab yang kelima, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada pertemuan kali ini bab yang kelima ini, karena sebagian sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Sisanya mudah-mudahan bisa kita selesaikan di pertemuan ini. Ya, untuk hari ini mungkin kita agak singkat pertemuannya karena ada beberapa kegiatan di masjid ini insyaallah. Baik, kita lanjutkan di bab yang kelima ini sampai poin I. Kita sekarang masuk poin yang J, halaman 75. Bab yang kelima, penulis membahas tentang manfaat-manfaat yang sangat banyak dari buah pernikahan. Ya, jadi pernikahan itu membuahkan berbagai macam manfaat. Ya, manafi' jaliyah, manfaat yang sangat besar dari sebab pernikahan ini. Sebagian sudah kita sebutkan. Kita akan sebutkan judul-judulnya saja atau subjudulnya dari manfaat pernikahan yang begitu banyak yang sudah kita bahas. Di antara manfaatnya adalah salah satu bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah. Yang B, melaksanakan serta menghidupkan sunnah para nabi. Ya, demikian juga sunnah Nabi SAW. Yang C, manfaatnya menundukkan pandangan. Lalu yang D, kata beliau, manfaat pernikahan adalah menjaga kehormatan baik laki-laki dan perempuan. Yang E, terpeliharanya kemaluan dari beragam maksiat. Ini buah pernikahan atau manfaatnya. Yang F, termasuk golongan yang akan ditolong oleh Allah dengan sebab menikah. Ya, dengan sebab menikah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang G, menuai ganjaran yang amat banyak. Menuai ganjaran yang sangat banyak. Ini manfaatnya. Di manfaat pernikahan akan memanen pahala yang melimpah ruah, sebagaimana para petani apabila tanamannya subur karena dihujani oleh air dari langit, maka dia akan subur dan membuahkan hasil yang banyak. Nah, begitu juga menikah ini, tinggal disiramin aja istrinya, nanti berbuah banyak kan begitu. Jadi dia akan menuai ganjaran pahala yang amat banyak. H, mendatangkan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Itulah manfaat pernikahan, akan mendatangkan sakinah, ketenangan, akan mendatangkan rasa mahabbah yang disebut dengan mawaddah, dan akan mendatangkan pula rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pernikahan. Terakhir sudah kita bahas bahwasanya di antara manfaat pernikahan
akan memiliki keturunan yang saleh. Ya, akan memiliki keturunan yang saleh. Dalam hadis yang sangat masyhur, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika seorang manusia meninggal dunia akan terputus amalnya kecuali 3, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan jasa ilmu, dan yang berkaitan dengan keturunan. Ini 3. Kalau kita perhatikan pada hadis ini, idza matal insanu inqata'a 'amalu illa min salas. Insan apabila meninggal dunia, anak keturunan Adam meninggal dunia. Ya, apabila meninggal dunia maka terputus sudah amalnya, enggak bisa beramal lagi, tapi tetap mengalir. Dan Nabi membuat 3 pengelompokan amal yang besar yang dia tetap mengalir, yaitu yang bersifat harta, sedekah jariah. Ya, enggak punya harta maka jasa. Jasa apa? Jasa ngajarin orang kebaikan. Itu ngalir itu pahala. Enggak hanya Quran ya. Quran hanya induknya saja sebagai percontohan, karena dia memang ilmu yang secara langsung datangnya dari Allah, secara lafaznya dari Allah, teksnya langsung dari Allah. Tapi ada ilmu yang Allah ilhamkan di dalam kepala manusia, dan itu maslahat untuk manusia. Redaksinya orang yang menemukannya saja yang membuat redaksi, seperti rumus-rumus masakan, ya kan? Dan itu kan manfaat, ya kan? Rumus-rumus obat, resep-resep obat, ya, atau apapun itu yang dia bermanfaat bagi manusia, selama itu enggak memudaratkan, itu ilmu namanya. Ya, induknya memang Quran, ya, ilmu Islam. Nah, itu jasa. Anda enggak punya harta, Anda bisa menjadikan amal yang mengalir nanti, pahala mengalir dengan jasa. Jasa ngajarin orang kebaikan. Ya, ngajarin orang bagaimana makan yang baik, bagaimana beradab yang baik sama manusia, mengajari orang bagaimana nyetir yang baik misalnya. Ilmu itu dipakai oleh dia, dan dia ngajarin lagi orang. Gini loh caranya. Kalau ada begini di jalan itu begini. Kan ada adabnya kan di jalan itu. Kan enggak asal laju-laju gitu aja habis tabrakin orang. Itu ada adabnya juga itu. Ada ilmunya. Ya, dan banyak yang lain. Anda tidak mahir mungkin, cuma dikit saja, enggak unggul di dalam harta, cuma dikit hartanya, enggak unggul dalam bidang ilmu, ada sih tapi dikit saja ilmu yang bisa diajarkan. Mungkin bisa unggul yang ketiga ini, ya, banyakin anak, gitu kan, ya, enggak bisa tiga-tiganya, enggak mungkin, masa enggak bisa tiga-tiganya kan begitu ya, ya, ataupun ada dari ketiga ini tapi enggak banyaklah jumlahnya. Intinya Islam itu tidak memberikan kebaikan itu, celah kebaikan satu pintu saja. Ini terbukti Nabi dalam hadis ini, kalau kita perhatikan ada 3 kategori amal yang bisa mengalir terus dan kita bisa mengambil bagian di sini. Bisa itu dalam sisi Anda berusaha, berdagang, berniaga, yang hartanya nanti Anda jadikan sebagai sedekah jariah. Walaupun Anda tertinggal waktunya, karena jarang sih kita dapatin ada yang bisa menggabungkan 3-tiganya. Walaupun itu ada saja, ya, itu karunia Allah. Para ulama itu, ya, biasanya juga diberikan karunia seperti itu. Dari sisi ilmu mereka terdepan, hartanya juga habis-habisan, ya kan? Nabi Muhammad SAW kan begitu. Sampai istrinya di rumah saja bersabar dengan besarnya infak Rasulullah SAW, sampai 2 bulan mereka nggak mengepul asap di rumahnya. Ya, beliau kan dapat bagian harta rampasan perang besar itu, tapi beliau habiskan semuanya untuk sedekah. Ya, sampai istrinya di rumah itu dapat bagian yang dikit saja, tapi mereka nggak ngumel kan begitu ya. Ada yang seperti itu sanggup. Ya, dari sisi ilmu, semua kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dapat pahalanya semua. Berapa juta umatnya sampai hari kiamat, beliau dapat pahalanya semua. Maka pantas beliau itu nanti paling terdepan di hari kiamat. Kenapa? Jumlah umat beliau paling banyak. Semua pahala umatnya dari pahala kebaikan itu bermuara kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hebatnya beliau itu. Ya, dari sisi keluarga juga, sampai ada yang mengklaim ya keluarga Nabi, sampai di Indonesia itu masih ada yang mengklaim keluarga Nabi gitu ya. Walaupun di Saudi itu jarang kita dapat yang mengklaim itu kami keluarga Nabi. Di Indonesia banyak. Itu saking senangnya kan gitu ya, turun temurun dari jalur Fatimah itu turun temurun terus seterusnya sampai saat ini.
Nah itu dia. Jadi kita jangan mau kalah. Ya, kita jangan mau kalah. Ambil salah satu atau dua atau tiga-tiganya kalau kita mampu, unggul. Ya, karena ini semua manfaat bagi kita setelah kita mati, setelah kita meninggal. Ya, harta kita terus dihitung oleh Allah Ta'ala. Setiap hari ada, dianggap ada. Ya, setiap hari bermanfaat. Ya. Misalnya kita ikut serta di dalam pembangunan masjid. Tiap hari berapa jumlah manusia yang masjid di sini? Tiap hari berapa manusia yang sholat di masjid ini? Kan gitu ya, dari subuh 5 waktu. Itu di luar sholat sunnah lah misalnya. Itu di luar kajian, di luar majelis-majelis yang sholat saja 5 waktu. Misalnya satu masjid. Misalnya ada 500 lah dari sholat subuh sampai isya kan begitu. Dalam satu hari itu dianggap ada 500 orang sholat ya di dalam masjid ini. Nah semua orang yang ikut serta dalam membangun masjid ini kan dapat pahala 500 orang sholat tadi, tanpa dia harus mengerjakan sholat sebanyak 500 orang kan gitu. Berapa rakaat itu? Satu orang aja 17 rakaat, ya kan? Satu orang aja 17 rakaat itu kali 500, nah, kita dapat. Itu masih satu masjid. Kalau banyak masjid kita ikut kontribusi di sana, alhamdulillah. Ya. Maka jangan katakan tidak bisa. Bisa. Demikian juga dari sisi ilmu. Ada banyak jenis ilmu kebaikan bisa kita ajarkan. Demikian juga anak, ya, yaitu mendidik anak menjadi anak yang soleh. Itu kata kuncinya sebenarnya. Sebenarnya kan di dalam pendidikan Islam itu kan simple, ya, simple, nggak terlalu muluk-muluk gitu ya, nggak terlalu. Kadang kita aja manusia yang terlalu membuat proyeksi pendidikan jadi sulit. Kenapa? Karena terlalu banyak itu tadi ya. Terlalu banyak permasalahan, akhirnya jadi banyak cabang-cabangnya. Karena sebenarnya simpel saja. Cita-cita dalam Islam itu menginginkan anak itu jadi anak yang soleh, sudah gitu aja. Nabi SAW tidak memperdulikan bagaimana nanti dia kerja apa, makan apa, kan tinggal di mana, kan itu kan tidak ada dibahas oleh Nabi kita SAW. Nabi hanya mengatakan waladin saleh, dan jadikan anak itu anak yang saleh. Selanjutnya yang J, manfaat yang banyak dari pernikahan, yaitu menjadi sebab semakin banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk anjuran Nabi SAW kepada kaum muslimin, yaitu menikahi wanita-wanita yang subur agar dia memiliki keturunan yang banyak. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan takut atas sempitnya rezeki, sehingga dia tidak membatasi jumlah kelahiran dan keluarganya. Ini sebenarnya penyakit ahli jahiliyah. Penyakit ahli jahiliyah yang pernah menjangkiti ahli jahiliyah. Takut banyak anak, sehingga mereka membunuh anak-anak mereka. Bahkan mereka membunuh anak perempuan mereka dengan alasan ini. Mereka menganggap anak perempuan itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena dulu kan mengandalkan laki-laki, tenaganya lebih kuat, ya, kemudian bisa menjangkau ke sana kemari. Beda dengan perempuan, identik dengan kelemahan, ya, identik dengan kelemahan dan lebih condong kepada terlalu banyak pembicaraan. Kalau laki-laki kan enggak, dikit bicara banyak kerja. Ya, kalau perempuan kan kebalikannya. Kan begitu ya, itu menurut ahli jahiliyah dulu. Sehingga anak perempuan itu dibunuh karena menurut mereka enggak ada manfaatnya. Menyusahkan saja. Sehingga harus dibiayai. Jadi dibunuh. Ya. Makanya sampai ada ayat itu kan, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Ketika nanti pada hari kiamat, ya, anak-anak perempuan itu ditanya, kenapa kalian dibunuh? Apa dosa kalian? Ya, enggak tahu juga mereka. Maka dipanggillah orang tuanya, dihisab. Kenapa kalian bunuh anak kalian, anak perempuan kalian? Ya, alasan mereka seperti itu, takut miskin. Nah, gitu ya, takut miskin, takut nggak bisa ngasih makan. Maka di dalam Islam datang, Nabi kita SAW memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa setiap anak yang lahir sudah ada rezekinya sendiri. Ya, udah ada rezekinya sendiri. Si bapak, si ibu sebelum dia lahir udah ada rezeki yang ditetapkan sebelum bapak ibunya ini
lahir sebelum suami istri ini lahir kan udah ditetapkan rezekinya. Loh kenapa ragu dia dengan anak yang lahir ini? Kan udah ditetapkan juga rezekinya semenjak berada di rahim ibunya. Makanya dalam ayat itu seperti itu bantahan ya untuk ahlu jahiliyah turunkan ayat itu. Seperti dalam surat Al-Isra itu ya, surat Al-Isra ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin." Ya, khasyata imlaqin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam ayat yang disebutkan, "Wala taqtulu auladakum ya min imlaqin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Jadi situ ada dua kalimat Allah Ta'ala sebutkan di dua surat yang berbeda. Yang pertama tadi kita baca, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian khasyata imlaqin. Khasyah itu takut, imlaq ya ini kefakiran. Ya, takut miskin. Jadi jangan bunuh anak kalian karena takut miskin. Di antara bentuk kata para ulama nanti mungkin dibahas oleh beliau di sini, bentuk membunuh anak itu tadi dibatasi. Padahal dia memproduksi terus. Ya, begitu. Tapi itu mereka buat karena itu tadi keyakinan takut miskin. Bukan karena faktor yang lainnya kan begitu ya. Bukan karena faktor yang lainnya. Mungkin ada sebab-sebab yang lainnya yang itu diterima oleh syariat, tapi ini murni takut miskin, khasyata imlaqin. Kami yang memberi rezeki mereka, anak kalian dan kalian, kata Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah mengatakan wala taqtulu auladakum min imlaq, langsung. Jangan bunuh anak kalian karena kemiskinan. Jadi ada dua. Allah menyebutkan di situ di dua tempat. Jangan bunuh anak kalian karena takut miskin dan jangan bunuh anak kalian karena kemiskinan. Ya, jadi dua-duanya sudah ditutup sama Allah Ta'ala. Mungkin ada sebagian orang dia miskin sehingga dia pun gak mau punya anak, membatasi anak atau membunuh anaknya. Dia udah miskin. Ya. Kemudian di sana mengatakan, oh yang dilarang itu kan karena dia miskin. Kalau membunuh anak atau membatasi kelahiran untuk ya membatasi anak karena khawatir dia belum miskin kan begitu ya, cuma khawatir saja, ini nggak apa-apa. Nah maka ada ayat berikutnya, khasyata imlaqin. Nggak boleh juga membunuh anak karena takut miskin. Jadi tidak ada alasan. Karena apapun tadi alasan kedua-duanya, yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau di sini, menurut hukum Islam, pembatasan kelahiran atau dengan istilah lain yang populer seperti keluarga berencana, KB, ya, itu haram. Haram. Ya, tidak boleh. Ini penjelasan para ulama dan saya belum dapati ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Maksudnya membatasi kelahiran itu hukumnya haram. Sama seperti ahlul jahiliyah. Ya, cuma bentuknya saja yang berbeda tapi tujuannya sama. Kalau dulu kan betul-betul dibunuh kan begitu kan, lahir bunuh. Kalau sekarang dibatasi ya ini hampir mirip dengan membunuh. Ya. Rasulullah SAW pernah mendoakan banyak anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Justru Nabi SAW itu menginginkan agar keturunan umatnya itu banyak, ya, agar keturunan umatnya itu banyak. Sebagaimana di sini disebutkan Rasulullah SAW pernah mendoakan banyak anak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang telah melayani beliau selama 10 tahun. Anas berkata, ibuku Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, khadimmu ini Anas, jadikan dia pembantumu, pelayanmu. Lalu doakanlah dia ya Rasulullah. Berdoalah kepada Allah untuk kebaikannya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Anas pada waktu itu. Beliau berdoa meminta kepada Allah dengan ucapannya, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakkan harta anak ini. Jadi boleh ya? Enggak ada masalah. Ketika kita minta kepada Allah supaya dibanyakkan harta kita dan harta anak kita, itu bukan sesuatu yang terlarang dan bukan aib permintaan seperti itu. Ya, tapi tetap diiringi dengan permintaan-permintaan kesolehan,
kebaikan supaya tidak terlihat hanya tujuannya duniawi. Ya, makanya lihat di sini, Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyaklah harta anak ini dan keturunannya. Wa barik lahu fima a'taitah, dan berkahilah dia atau berkahilah baginya apa-apa yang kau anugerahkan kepadanya. Nah, itu jangan lupa minta keberkahan juga ketika kita meminta kepada Allah harta atau anak atau apapun itu. Minta kita diberkahi. Ya Allah perbanyaklah rumahku misalnya dan berkahilah aku padanya. Kan misalnya seperti itu. Ya. Baik. Atau yang lainnya. Nah, jadi dari sini kita dapati bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Anas bin Malik agar dibanyakkan harta dan anak keturunannya. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mustajab doa beliau. Sahabat Nabi ini menjadi orang yang paling banyak anak dan hartanya pada waktu itu di Madinah. Jadi Anas bin Malik di antara sahabat yang paling lama meninggalnya karena mencapai umur 100. Ada yang mengatakan 99 tahun dia baru meninggal. Sementara saat dia wafat umur Anas itu baru 20. Dia mengatakan 19, mengatakan 20. Dia jadi khadim Nabi dari umur 10 atau umur 9. Intinya 10 tahun saja dia menjadi pelayan Nabi. Nabi wafat dia berumur 20 tahun. Dia meninggalnya umur 99 atau 98. Ya, 99 tahun maksudnya, bukan tahun 1999. Berarti setelah wafatnya Nabi, sejak wafatnya Nabi sampai dia wafat, ya cukup lama lah ya. Hampir mencapai 80-an ya atau 70-an sekian. Makanya dia Anas bin Malik banyak menyaksikan fitnah-fitnah pada waktu itu. Jadi sahabat ini adalah orang yang paling banyak anaknya pada waktu itu dan paling banyak hartanya di Madinah. Ini berkahnya. Anas pernah menyatakan, putriku Umainah pernah memberitahukan bahwa anak-anakku yang sudah meninggal dunia duluan dari Anas itu ada 120 sekian. Duluan anaknya meninggal. Karena memang dia cukup sepuh gitu ya, hampir 90. Ya, 90-an sekian. Ada sekarang yang masih berumur 90-an? Ada ya? Ada, saya kemarin ketemu setiap hari Rabu kajian itu, ada bapak itu hadir kajian, umurnya 98 katanya. Ya, tapi masih kuat karena dia dulu militer lah gitu ya. 98, berapa umur Pak 98? Jadi kalau saya minum itu biasanya dia minta juga, masih kuat Pak, masih. Ya, masih ada. Setiap hari dia kajian saya Rabu dia hadir di sini. Baik, masih ada. Nah, jadi dia pernah sampai dia lupa sudah ini. Anas ini dia tanya sama putrinya Umainah, ya bertanya kepada anak-anaknya yang sudah meninggal berapa anaknya. Ada 120-an yang lebih dahulu meninggal daripada Anas. Sewaktu masa kekhalifahannya Hajjaj bin Yusuf saat memasuki kota Basrah. Baik. Semestinya seorang muslim tidak perlu merasa khawatir apalagi merasa takut dengan banyaknya anak yang dimiliki. Justru seharusnya ia bersyukur karena telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala pasti memudahkan dia dalam mendidik anaknya selama dia bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW. Itu yang paling penting. Yang paling penting adalah setiap hamba berusaha untuk bertakwa semaksimalnya. Nanti Allah yang bantu. Ya, Allah Ta'ala yang mudahkan segala urusan. Ya, jadi itu kata beliau. Selama dia bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, niscaya selama itu pula Rabb yang Maha Kuasa atas segala sesuatu menolong dirinya. Nah, lalu beliau di sini memberikan penjabaran, uraian tentang manfaat dari keturunan yang banyak. Di antara manfaat banyak anak adalah kata beliau A. Mendapatkan karunia yang sangat besar yang lebih tinggi nilainya daripada harta. Jadi anak itu kalau dibandingkan dengan harta maka lebih besar manfaat ukhrawinya, itu lebih besar anak. Ya, lebih besar anak. Baik. Yang B. Menjadi buah hati yang menyejukkan pandangan. Ya, bahkan nanti
di surga Allah jadikan penghibur-penghibur penduduk surga dikelilingi oleh anak-anak. Coba perhatikan ayat-ayatnya. Wa yatufu alaihim wildan. Wildan itu anak-anak maksudnya. Bukan si Wildan mungkin namanya ada dikasih nama Wildan ya. Wildan itu seperti Ghilman gitu ya. Itu dari kata walad wildan. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun. Mereka akan dikelilingi tawaf, yatuf itu tawaf, dikelilingi, dihibur. Penduduk surga itu penghiburnya anak-anak. Jadi itu sudah tabiat manusia itu sebenarnya senang kan begitu ya, ngelihat anak-anak bermain itu senang. Yang nggak senang itu kan kalau udah anak-anak itu bikin jengkel kan begitu ya. Tapi asalnya kan dia kan bikin senang gitu. Kalau udah bikin jengkel, nah itu dia bikin kesel, nah itu yang nggak enak memang. Jadi itu dijadikan oleh Allah. Allah jadikan itu sebagai hiburan penduduk surga untuk menunjukkan memang menyenangkan ya dengan adanya anak-anak ini, menghibur, jadi penyejuk pandangan. C. Sarana untuk memperoleh ganjaran di sisi Allah. Banyak pahalanya kalau banyak anak. Ya, pasti banyak pahalanya ketika banyak anak. Karena setiap anak itu pasti akan mendapatkan ilmu, pelajaran, bimbingan dari orang tua. Sekecil apapun itu kalian nggak sia-sia. Itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Ta'ala. Itu akan jadi ganjaran pahala yang terus mengalir jika dikerjakan, diamalkan oleh anaknya. D. Di dunia mereka bisa saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, ini saya dapat ya, orang-orang yang banyak anaknya kan begitu. Ya, manfaat dari poin D ini ya, bisa dijadikan sebagai sebab untuk ta'awun di antara mereka, dilatih ta'awun. Ya, apalagi kalau sampai 11, jaraknya dekat-dekat. Nah, gitu ya, jadi kesebelasan kan begitu. Enggak repot lagi dia kalau mau ada tanding antar tetangga ya. Jadi kesebelasan laki-laki semua kan begitu. Kan enak seperti itu. Apalagi kalau punya anak perempuan semua, banyak lagi kan perempuan semua. Nah, begitu ya, laris itu sudah dapat terus ya kan, satu apa kan begitu kan, uang antaran kan begitu kan, haji dua tiga banyak ya anak perempuan. Kalau anak laki-laki kan banyak mengeluarkan biaya kan begitu ya. Nah, kalau anak perempuan banyak dapat dana, ya apa terus. Yang E. Dapat membantu meringankan beban orang tua. Ya pastinya anak yang dididik dengan baik akan membantu orang tuanya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Yang F. Doa mereka menjadi amal yang bermanfaat ketika orang tua tidak bisa lagi beramal atau telah meninggal. Yang G. Jika salah satunya ditakdirkan meninggal saat masih kecil atau belum balik, insya Allah dia menjadi syafaat. Ya, penghalang masuknya seorang ke dalam neraka bagi kedua orang tua di akhirat. Ya, ketika anak itu meninggal, ya, dari satu sisi memang sedih, tapi sisi lain itu menjadi syafaat untuk membebaskan orang tuanya dari api neraka. Ya, sahih. Yang H. Menjadi hijab ataupun pembatas antara dirinya dan api neraka, manakala orang tuanya mampu mendidik mereka hingga menjadi anak yang saleh dan salihah. Ini anaknya banyak, baik-baik lagi semua, saleh dan salihah, itu akan menjadi penghalang. Anaknya nanti akan minta kepada Rabb-nya supaya orang tuanya tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Dan Allah yang luasnya rahmatnya itu akan mengabulkan permintaan-permintaan para anak-anak yang meminta orang tuanya agar tidak disentuh oleh api neraka. Bahkan terangkat derajatnya orang tua saat berada di surga itu disebabkan karena istighfar anaknya. Kalau banyak anaknya kan berarti lebih banyak lagi, berarti lebih tinggi lagi derajatnya. Yang disebutkan dalam hadis itu kan satu anak saja. Lalu bagaimana jika banyak anak? Memintakan ampunan untuk orang tuanya. Sampai orang tuanya akan berkata di surga nanti, annali hada. Ya, kok saya bisa dapat ini? Karena menurut dia, amalan dia yang udah ditimbang, dihisab, itu harusnya di derajat yang bawah. Kok naik? Maka dikatakan kepadanya, bi istighfari waladikalak. Ini istighfar seorang anakmu untukmu. Satu ini. Ini istighfar seorang anakmu untukmu. Kalau anaknya 2, 3, 4, 5, 10 minta istighfar, ya, beristighfar untuk orang tuanya, alangkah bahagia orang tuanya. Ya, naik terus naik terus karena istighfar anaknya yang berulang-ulang sehingga beruntunglah orang tuanya. Baik.
Yang I menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin ketika jihad fisabilillah diserukan. Nah, ini dia. Seperti yang terjadi di Palestina. Ya. Itu karena mereka ya nggak bisa buat apa lagi. Perang-perang begitu masih ada yang lahir. Yakin banyaknya, masih ada yang lahir. Itu banyak-banyak anaknya. Yang lihat cerita-cerita itu ada yang anaknya belasan kan begitu kan. Kemudian ketika dikabarkan anakmu meninggal yang fulan, kata ibunya masih ada si fulan anak saya yang bisa mati fisabilillah. Jadi justru mereka melihat kesempatan pada waktu itu karena ini musuh yang betul-betul asli yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bukan musuh kaleng-kaleng ini memang musuh bebuyutan sampai datangnya Dajjal. Jadi mereka nggak nanggung-nanggung, nggak ada lagi kerjaan yang lain kecuali buat anak saja sudah. Ya, mereka nggak peduli lagi mau ada harta atau tidak, tapi semuanya hidup. Ya, hidup semua. Mereka lahiran lagi, baru lahir, ngisi lagi, lahir lagi, hidup semuanya. Ya. Bahkan tidak kita dapati informasi meninggalnya itu karena kelaparan itu hampir nggak kita dapati. Iya kan? Nggak kita dapati. Padahal itu jumlah kelahirannya itu banyak. Ya. Saudara-saudara kita Palestina itu kan, itu jumlah kelahirannya itu banyak. Nggak kita dapati beritanya itu kelaparan. Tapi kematian anak-anak mereka itu kita dapati karena korban perang, terkena bom, terkena tembakan dan semisalnya. Ya. Makanya ini menjadi salah satu sebab kemenangan kaum muslimin ketika jihad fisabilillah diserukan. Itu bahagia sekali orang tuanya itu ya. Anak misalnya dia punya anak laki-laki 10, semuanya mati syahid. Wah, ini orang tuanya Masya Allah akan ditarik sama anak-anaknya nanti dia mati dalam peperangan. Ini kan menggembirakan sebenarnya. Walaupun dari satu sisi kita melihat di Indonesia yang menyedihkan kan begitu ya, tapi di sisi mereka yang dengan kesabaran Allah akan melipat gandakan kebaikan untuk mereka dan mudah-mudahan kita ikut bagian dari pahala dari perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, semoga Allah segera memenangkan mereka ya, kaum muslimin yang di Palestina. Kemudian yang J membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berbangga pada hari kiamat dengan sebab jumlah umatnya yang begitu banyak. Jadi beliau bangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Itu yang menyenangkan beliau. Maka ketika kita ingin memiliki anak, ya, setidaknya kita berupaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibanggakan oleh Nabi. Ini mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Aku berbangga dengan banyaknya jumlah umatku pada hari kiamat. Anjuran Nabi SAW itu tentu saja tidak bertentangan dengan manfaat serta hikmah yang dapat dipetik darinya. Meskipun kaum kafir tiada henti menakuti kaum muslimin agar tidak memiliki banyak anak dengan alasan rezeki, waktu dan tenaga yang terbatas untuk mengurus mereka. Kadang seperti itu. Ya, orang-orang kafir ini kan melihat celah-celah kelemahan kaum muslimin, sehingga mereka berupaya untuk menebarkan itu tadi ya isu-isulah permasalahan-permasalahan yang membuat takut kaum muslimin. Di antaranya ini menakut-nakuti dengan kemiskinan, nanti akan ini akan itu, akan terjadi kerugian jumlah penduduk yang banyak, kemudian nanti nggak ada tempat tinggal. Nah, ini kan ditakut-takuti. Padahal semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan perbuatan yang berselisih ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Ketika dikerjakan dengan ketakwaan maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Padahal keberadaan anak-anak yang menyambut orang tua selepas bekerja justru membuat letih dan lelahnya hilang seketika. Ya, betapa banyak kita dapati, bahkan kita pun merasakan bagaimana hilangnya kelelahan ketika seorang ayah dari pagi ya keluar rumah, berada di terik panas matahari, ya kemudian berada di tengah-tengah manusia, sibuk dan capek, letih kesana dan kemari. Ketika pulang hilang keletihannya tadi dengan melihat anak-anaknya, gitu ya. Baik. Terlebih lagi tatkala dia bermain dan bergurau dengan mereka, masih banyak keutamaan memiliki banyak anak, dan hal ini tidak akan bisa dinilai dengan banyaknya harta.
Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus meyakini dan mengimani bahwa Allah semata yang memberi rizki kepada segenap makhluk di alam semesta. Dan dialah yang mengatur pembagian seluruh rizki tersebut kepada seluruh makhluk sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada yang luput dari pemberian rezeki ini, meskipun makhluk tersebut hanya seekor ikan yang hidup di lautan terdalam atau seekor burung yang terbang tinggi ke langit, maka semua ada rezekinya. Udah Allah Ta'ala tetapkan dan Allah Ta'ala berikan. Jangan dikira karena dia di dasar laut gak ada rezekinya, ada. Apalagi kita ini di tempat yang sekeliling kita semuanya bisa menjadi rezeki kita. Ya kan begitu kan? Semua bisa dimanfaatkan. Coba antum bayangkan ini. Apa yang saat ini sampai batu pun bisa diuangkan, ya kan? Ada pedagang batu, mau sampai batu perhiasan, sampai batu koral, mau batu apa itu, jadi usaha, ya kan? Semua itu tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, ada saja Allah ilhamkan untuk jadi jalur untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu nanti, oh ternyata di pohon ini, oh ternyata di buah ini bisa diolah jadi begini, jadi uang lagi kan begitu ya, usaha lagi. Ternyata begini banyak sekali. Ya, belum lagi dari jenis-jenis makanan. Sekarang ini sangat ini ya, tren makanan demi makanan, resep-resep makanan bermunculan kan begitu ya, yang enggak pernah kita dapati di masa kecil. Yang itu menjadi usaha-usaha manusia dan menjadi rezeki bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu makhluk pun yang bergerak ataupun yang bernyawa di permukaan bumi ini melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha, dia mengetahui tempat berdiamnya mereka, wa mustawda'aha, dan Allah Ta'ala juga mengetahui di mana penyimpanannya mereka. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Pada hakikatnya perusahaan tempat kita bekerja hanya sarana yang mengantar rezeki, bukan yang memberikannya. Jadi bukanlah tempat-tempat kerja itu, bukan pula majikan, bukan pula bos, bukan pula yang semisalnya yang memberikan rezeki kepada kita. Hakikatnya yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus kita yakini. Sungguh setiap hamba Allah diperintahkan untuk berusaha dan bekerja sebagai sebab turunnya rezeki itu, namun dengan tetap tidak berbuat maksiat kepadanya dalam berusaha. Ya, jangan kita menganggap bahwa rezeki itu melimpah apabila kita harus berbuat maksiat dulu kepada Allah. Nah, itu salah paham. Atau terlambat, kita menganggap rezeki itu terlambat datangnya kepada kita sehingga kita harus bermaksiat kepada Allah. Ini yang diingatkan oleh Nabi kita SAW. Ya, diwanti-wanti oleh beliau. Kata beliau SAW dalam hadisnya, la yahmilannakum istibta'ur rizqi an ta'khuduhu bi ma'siyatillah fa innallaha la yanalu ma 'indahu illa bi ta'ati. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah sikap menganggap rezeki itu datangnya telat mengakibatkan kalian mencari rezeki itu dengan cara bermaksiat. Nah, itu ya, aduh lama betul sih enggak sukses-sukses ini. Udah enggak apa-apa, biar aja, lakukan aja ini, padahal itu keharuman. Jangan. Kata Nabi, jangan seperti itu. Karena apa yang ada di sisi Allah itu enggak bisa kita paksa dengan bermaksiat kepada Allah. Tapi jalurnya adalah dengan taat kepada Allah. Nah, itu dia. Ikut saja ketaatan kepada Allah. Kadang ya demikian ya, yang membuat susah manusia itu sih bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Bukan biaya hidup, tapi gaya hidup itu kan yang buat susah. Ya, sekiranya betul-betul kita hanya memikirkan biaya hidup saja dalam sehari semalam, itu enggak terlalu besar sebenarnya. Ya, enggak terlalu besar. Apalagi ada di dalam Islam itu solusi-solusi ibadah. Ya kan? Ada solusi-solusi ibadah yang Nabi sudah mempraktekkannya ketika beliau mendatangi salah seorang istrinya, kan beliau kan hari-hari kan pindah-pindah.
Ketika beliau mendatangi jatah kepada satu istrinya, beliau masuk pagi hari misalnya datang, kan begitu kan? Karena setelah fajar shadiq, ya beliau sholat syuruk, karena beliau biasanya menahan diri di masjid subuh itu. Habis subuh beliau syuruk, sholat syuruk, lalu beliau keluar, lalu mendatangi rumah yang istri berikutnya. Pagi-pagi nanti beliau cari sarapan, kan begitu? Ada makanan? Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah saya puasa. Senangnya istri begitu, ya kan? Jadi kan nggak masalah. Artinya apa? Ada solusi-solusi. Jadi tidak ada ini ya maksudnya, tidak ada alasan kan begitu sebenarnya. Ada solusi-solusi. Jadi biaya hidup itu sebenarnya kan nggak terlalu besar. Gaya hidup memang kalau diikuti gaya hidup itu besar jadinya. Ya, makanan harus begini kan begitu ya. Ininya harus begini, harus begini. Jadi besar, kelihatan membengkak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia bawakan di dalam surat Talaq ayat 2 dan seterusnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat yang sangat masyhur sekali. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Itu dia. Makhraj itu jalan keluar. Jadi kita cukup bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala yang bukakan nanti berbagai macam jalan. Yakinlah. Yang penting ya, usaha kita tadi nggak keluar dari ketaatan. Kalaupun tergelincir, cepatlah bertobat. Ya, langsung tinggalkan itu tadi maksiat. Supaya tetap kita pada koridornya. Ya, koridor syar'i yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kita itu bertakwa. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Itu kan berulang-ulang Allah sebutkan. Supaya kalian bertakwa, kata Allah. Supaya kalian bertakwa. Allah perintahkan ini supaya bertakwa, supaya kalian baik, supaya ini semuanya. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Dan Allah tidak menjadikan sebab rizkinya itu sampai kepada kita. Allah nggak menjadikan itu dengan cara yang haram. Ya. Bahkan kalau kita mau hitung-hitung, perkara-perkara duniawi yang halal itu lebih banyak dibandingkan yang Allah haramkan. Kenapa mencari rezeki Allah itu dengan cara yang haram padahal jumlahnya sedikit? Kenapa enggak yang banyak tadi, perkara dunia tadi? Kan banyak perkara dunia yang enggak mungkin Allah rinci itu. Yang halal kan enggak dirinci, yang haram saja. Yang halal kan enggak dirinci sama Allah dalam Al-Qur'an. Allah enggak mengatakan bahwasanya ahallallahu bazinzan wa khiyar, kan begitu kan? Allah halalkan bagi kalian terong, timun. Ya kan? Enggak disebutkan itu. Yang disebutkan itu yang haram-haram saja. Sampai-sampai para ulama membuat sebuah kitab hal-hal yang diharamkan di dalam Islam bisa dihitung. Coba yang halal hitung. Banyak sekali. Susah kita ngitungnya saking banyaknya. Nah, apa yang Allah halalkan kan semua bisa jadi usaha gitu untuk sebab rezeki. Bisa, tadi aja kita sebut batu kan gitu kan. Banyaknya jenis batu yang bisa jadi usaha. Batu yang untuk perhiasan, batu untuk bangun rumah, batu untuk ketapel mungkin kan jadi. Ya kan? Batu bisa jadi nih, batu untuk istinja antum jual. Ya kan? Dijual. Ya dulu kita kan enggak pernah berpikir ada orang jualan air minum begini. Iya, enggak kepikir itu. Jualan air diketawain kan? Orang bisa masak sendiri di rumah kok. Sekarang rebutan orang usaha ini. Nah, coba itu jual batu untuk istinja khusus kaum muslimin. Ya kan 3 memenuhi standar UI misalnya. Atau buat pula apa jadi perusahaan ya dari negara-negara yang banyak kaum muslimin minta impor dari Indonesia. Waduh, mantap itu. Banyak sebenarnya. Cuma kita banyak mikirnya kan ilmunya saja, antum lah yang mikir itunya. Banyak perkara-perkara dunia itu yang bisa jadi usaha yang halal-halal itu. Jadi jangan khawatir, jangan beranggapan harus yang haram dulu baru dapat rezeki. Jangan. Makanya kata Nabi, jangan sikap istibta'ur rizq, menganggap rezeki itu lama betul sih. Ini usaha ini lama betul nih, beruntungnya suksesnya ini. Udah enggak apa-apa lah. Ya. Enggak apa-apa itu yang haram gitu enggak apa-apa. Kan gitu. Jangan. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan sebab ketakwaan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia
Nggak disangka-sangka, nggak dia duga. Kita kan planningnya itu, dugaan kita, tolak ukur kita kan begitu ya. Yaitu ya, contoh misalnya seorang yang mungkin dia bekerja di sebuah perusahaan, umumnya kan begitu ya, kita bisa di sebuah perusahaan, pabrik atau semisalnya. Dia kan sudah bisa prediksi itu, ya, bahwasanya dalam sebulan saya ya UMP kan gitu ya, UMR berapa itu 4 juta misalnya, ya. Akan tetapi Allah mampu untuk mendatangkan kepadanya rezeki lebih dari itu yang tidak dia sangka, karena dugaan dia cuma 4 juta. Allah mampu itu. Bagaimana caranya? Datangi pintu ketakwaan. Ya, datangi pintu ketakwaan. Selesai sudah itu. Kita nggak tahu, tiba-tiba ada saja. Ya nggak tahu lah. Memang nggak pernah kita kepikir itu. Nggak pernah kita kepikir itu. Mungkin kita punya pengalaman begitu. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Saya tidak mengatakan itu karena sebab ketakwaan, tapi itu sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karunia darinya. Tapi ini Allah Taala berikan kepada kita pintunya. Apa itu? Jaga ketakwaan kepada Allah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sangka sampai kepada kita. Ya itu ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Taala akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Innallaha balighu amri. Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan semua urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah menjadikan segala sesuatu sudah ada ya kadarnya atau takdirnya. Jadi pada dasarnya tidak ada alasan yang membenarkan seorang membatasi kelahiran anak. Tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan untuk membatasi kelahiran anak. Bahkan menggunakan alat kontrasepsi untuk ini justru terbukti membahayakan suami istri, baik secara medis maupun psikologis, ya. Cukup banyak juga sih yang sampai ke saya gitu ya, permasalahan-permasalahan semisal haidnya sudah nggak normal kan begitu ya, atau akhirnya dia mau pingin anak jadi susah lagi punya anak, dan banyak yang lainnya, menimbulkan kanker misalnya seperti itu ya, cancer atau yang semisalnya di rahimnya atau ini yang analisanya mungkin itu karena adanya penggunaan yaitu ya alat-alat kontrasepsi. Walaupun kita tidak tuduh itu satu-satunya kan begitu, tapi memang ada yang contoh semisal masalah haidnya, jadi semenjak saya pasang ini jadi haid nggak normal lagi, jadi kacau gitu ya, jadi nggak bisa dideteksi lagi, kebiasaannya sudah nggak bisa dideteksi lagi. Yang seharusnya setiap awal bulan, di kadang awal bulan, kadang nggak ada, kadang 3 bulan nggak ada, nah gitu, jadi bingung akhirnya. Baik. Nah, adapun ketika dia membatasi kelahiran, ya bukan maksudnya tujuannya itu membatasi kelahiran itu karena membenci anak kan begitu ya, tapi memberikan jarak. Nah, mungkin lebih kepada memberikan jarak kelahiran. Nah, ini insya Allah tidak mengapa, ya. Kalau tujuannya untuk membatasi, tujuannya sini memberi jarak, tapi tetap dia bukan berarti aduh saya 2 saja. Nah, ini kan seakan-akan dia menolak ya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala sendiri yang memberi rezeki pada anak tadi. Tapi kalau memberi jarak supaya dia lebih maksimal memberikan hak-hak dari setiap anak yang lahir, maka disilahkan. Mungkin ada di antara mereka memberikan jarak setiap 2 tahun baru hamil, kan begitu ya, setiap 1 tahun baru hamil, setiap 3 tahun, ada yang setiap 5 tahun, silahkan. Ya, setiap 5 tahun, mungkin dia menganggap setelah anak 5 tahun mungkin lebih mapan, jadi dia bisa nanti bantu adiknya yang lahir kan begitu. Silahkan saja. Nah, yang terpenting yang dikritisi di sini adalah betul-betul nggak mau anak itu banyak. Nah, ini kan menyelisih apa yang diinginkan oleh Nabi dan Islam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga itu bisa dipahami. Atau mungkin dia batasi kelahiran ya karena satu hal yang berkaitan dengan tubuhnya, karena sebab ya mungkin penyakit, ya, kan ada saja dia kasus seperti rahimnya harus diikat, atau karena operasi adanya kanker di rahim dan semisal itu, sehingga menurut ahli kesehatan bahwasanya dia tidak boleh lagi hamil karena ini bisa merenggut nyawanya ataupun nyawa nanti bayinya, akhirnya dia pun membatasi kelahiran. Nah, ini bukan termasuk. Tapi ini orang yang sehat walafiat kuat begitu ya,
nggak ada alasan apa-apa lalu dia mengatakan aduh saya 2 aja. Apa hujahnya nanti di hadapan Allah? Ya, apa yang kita jawab? Padahal Allah ingin memberikan karunia yang banyak kepada kita melalui anak, ya, melalui anak. Tapi kemudian yang kedua, ya, ini yang kedua mungkin masih dari sebab menjadi sebab semakin banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Ya, manfaat dari keturunan banyak anak, sikap terbaik ketika belum dikaruniai anak. Ya, kita masih membahas poin J ya. Ini poin J-nya yang terakhir, bahas tentang anak. Jadi manfaat dari pernikahan adalah menjadi sebab semakin banyaknya umat Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau menguraikan subnya lagi ya. 1, manfaat dari keturunan yang banyak. Nah, ini beliau bahas 2, sikap terbaik ketika belum dikaruniai anak. Nah, ada di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah yang diberi anak, tapi ada yang tidak diberi anak. Lalu bagaimana sikap terbaik ketika belum dikaruniai anak? Kata beliau, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha adil, maha mengetahui, maha bijaksana, menganugerahkan anak kepada pasangan suami istri. Namun ada pula yang tidak ataupun belum dikaruniai anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha." Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ini aqim tidak dikaruniai anak. Innahu alimun qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui, maha kuasa. Jadi walaupun kita berusaha untuk melakukan setting ya kelamin anak yang lahir, maksudnya ya bisa kan tuh, bisa dari sisi ikhtiar itu bisa, dan sudah dibuka ilmunya oleh Nabi kita SAW yang dibenarkan oleh kaum Yahudi. Jadi Yahudi duluan tahu bagaimana cara mendapatkan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena memang hadisnya itu berkenaan dengan seorang pendeta yang datang kepada Nabi dan Nabi membenarkannya. Iya, bagaimana proses anak laki-laki? Begini kata Nabi. Bagaimana proses terjadinya anak perempuan atau anak laki-laki? Nabi menjelaskan. Maka si Yahudi tadi pun membenarkan, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Nah, sekiranya kita berusaha dengan ikhtiar tadi, aduh saya anak pertama pengennya laki-laki, karena saya pernah coba cara ini ya. Itu dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari. Lalu saya waktu itu pas menikah, saya diskusi sama istri kan begitu ya. Lalu kita coba. Ya, kita pengen laki-laki tapi miripnya ke saya kan. Ya. Dengan izin Allah bisa. Tapi kadang ya itu tadi, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang ya enggak juga kan begitu. Semua izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua gimana? Yang kedua perempuan aja ya, yang perempuan. Lahir perempuan. Yang ketiga laki-laki lagi, laki-laki. Ya, itu bisa dicoba. Tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan keinginan, ya ini kembali kepada ayat ini. Itu kehendak Allah semuanya. Kita hanya ikhtiar. Bahkan ada yang tidak diberikan keturunan. Bagi suami istri yang sudah menikah sekian lama tetapi ditakdirkan belum memiliki anak, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Hendaklah dia terus berusaha dan berdoa sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihissalam meminta keturunan kepada Allah hingga Allah mengabulkannya. Di antara doa-doa memohon agar dikaruniai keturunan yang baik dan soleh itu terdapat dalam Al-Quran. Ini di antara doa yang beliau sebutkan, yaitu di dalam surat Shaffat ayat 100 ya, Rabbi habli minas sholihin, atau boleh dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Ini surah Al-Furqan ayat 74. Ini doa-doa ini bisa kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sudah punya anak atau yang belum anak atau yang pengen nambah anak ya, atau yang sudah ada anaknya juga enggak apa-apa.
supaya membantu kita nanti agar menjadikan anak-anak kita yang sudah ada ini menjadi anak yang saleh. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin dalam surah Al-Anbiya ayat 89, atau firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 38, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, suami istri yang belum dikarunia anak, yaitu doa-doanya ya, atau bisa doa-doa yang lain sebenarnya, atau bisa dengan redaksi dari kita sendiri, yang intinya kita minta anak atau minta ya anak yang soleh, minta diberikan anak laki-laki atau anak perempuan, ya, ataupun yang berkaitan dengan anak. Suami istri yang belum dikarunia anak boleh berikhtiar dengan berobat secara medis yang dibenarkan oleh syariat. Jadi apabila ada di sana pasangan suami istri belum dikarunia anak, lalu mereka ingin menempuh pengobatan-pengobatan yang bisa dengan sebab itu Allah memberikan anak kepada mereka, silahkan, selama di dalamnya tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya, tapi kalau ada pelanggaran syariat maka ketakwaan yang lebih kita kedepankan. Ya, ketakwaan yang lebih kita kedepankan daripada sebatas mendapatkan anak tapi harus bermaksiat. Ada pelanggaran di sana. Mereka juga boleh mengkonsumsi obat-obat, makanan, serta minuman yang diduga bisa menyuburkan organ reproduksi. Ya, mohon maaf, misalnya obat-obat kuat, boleh saja kan begitu ya. Ya, kalau memang di situ masalahnya, sehingga itu bisa menyebabkan ya bibitnya itu bisa masuk kan, misalnya seperti itu boleh. Jadi, apalagi itu memang untuk mendatangkan rasa harmonis di antara suami istri, maka silahkan. Dengan catatan obat-obatnya tadi itu yang dikonsumsi tidak berbahaya kan begitu ya. Kalau sekali minum itu nanti bisa langsung mati kan bahaya kan begitu. Ya, jangan dosis tinggi kan, maksudnya kan begitu. Kan ada berita itu gara-gara minum obat kuat gitu kan mati kan begitu ya. Itu mungkin dosisnya ketinggian kali ini. Ya, jadi bukannya malah mendapatkan ya kebaikan, jadi mudarat ini. Baik. Ya, jadi silahkan boleh mengkonsumsi obat-obat, makanan, serta minuman yang diduga bisa menyuburkan organ reproduksi, atau dengan meruqyah diri sendiri, bisa ya, meruqyah diri sendiri dengan ruqyah yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, dan terus beristighfar memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Kemarin saja ya, saya baru ngisi kajian itu hari Kamis malam Jumat, ya, ketemu dengan salah seorang ustaz kita, Ustaz Komarudin. Ya, dia cerita karena dia menghadiahkan saya susu kuda liar sebawa kan gitu ya. Jadi Ustaz, jadi liar nanti. Ya, campur madu katanya gitu. Wah, iya. Dan dia cerita bahwasanya sebenarnya manfaat ini kan orang banyak taunya itu susu kuda liar. Ini bukan promosi gitu ya. Cuma orang taunya ini hanya untuk masalah kejantanan, tapi sebenarnya tidak. Kemarin itu dia menganjurkan seorang ikhwan yang biasa ke situ, pondoknya beliau. Karena belum dapat anak juga, ternyata ada kista di bagian rahimnya si istri yang harus diangkat, dioperasi ya di rumah sakit Kandojoso kan gitu ya. 2 minggu sebelum operasi itu datang kepada beliau cerita, ini 2 minggu lagi mau operasi istri saya. Nah, dianjurkan sama beliau, minum ini aja, coba minum susu ini ya. Maka dicobalah minum susu ini, susu kuda liar kan begitu ya, susu kuda liar. Diminum pas hari operasi, ternyata kistanya udah hilang. Kistanya hilang. Akhirnya nggak jadi operasi. Ya, bahkan katanya tim dari sana, kata ini informasinya, menanyakan, Bu, ini minum obat apa? Kata si wanita tadi, nggak ada minum apa-apa dok, cuma minum susu kuda liar tadi gitu ya. Sambil banyak berzikir, itu saja katanya gitu. Dan setelah itu, ya karena suami juga minum susu kuda liar, mungkin agak liar jadinya ya kan. Setelah itu hamil istrinya, alhamdulillah. Sekarang dipindah tugaskan ke Banjar. Saya mau ketemu orangnya udah di Banjar kan. Hamil sekarang istrinya, kan begitu. Jadi jangan pernah menyerah kan begitu ya. Ada mungkin kita kurang ikhtiarnya, terus ikhtiar. Kita tidak tahu dari jalan mana Allah Ta'ala memberikan apa yang kita inginkan. Yang penting kita sabar ketika kita menanti ya jawaban dari Allah, pemberian dari Allah. Kita hanya menempuh jalan-jalannya saja tadi. Ya, sama sih seperti obat-obatan itu. Kan kita nggak bisa pastikan, walaupun namanya obat paten, bisa nggak dipastikan itu langsung sembuh? Kan enggak kan? Betapa banyak kita dapati obat paten, obat paten, obat paten, obat paten.
Sampai dia aduh mau obat apa gitu, semuanya udah paten semuanya. Ternyata sembuhnya itu dengan obat murahan. Ya kan? Ada seperti itu, ada seperti itu. Ternyata dengan obat murahan saja hilang sakitnya. Ada juga beberapa kisah-kisah dari cerita saya, ada sampai ke saya itu dengan ruqyah. Mungkin pernah saya ceritakan juga di sini ya. Ketika dia dirawat di Selowam itu ya, seorang ibu juga dengan kankernya, seorang wanita dengan kankernya. Lalu ya intinya nggak mau dioperasi, dia mau obat saja. Ya namanya obat kanker kan katanya nggak ada gitu ya, cuma dikasih obat-obat yang menghilangkan rasa sakit saja gitu ya, penghilang nyeri saja. Setelah seminggu diperiksa lagi, hilang kankernya. Ditanya sama dokternya, Bu minum apa selama sepekan? Diperiksai obat selama sepekan. Kebetulan dulu mantan apotekernya di sana ngaji gitu ya sama saya waktu itu, dia cerita. Ya dia pernah kepala apoteker di Selowam waktu itu. Yang ngasih resep-resepin obat lah kan begitu. Dia pernah cerita, ini kejadian aneh. Dia cerita begitu. Seminggu saya ngasih resep obat itu, saya kasih. Waktu diperiksanya obat-obat cuma obat penghilang nyeri saja. Diperiksa dokter, loh ini obat ini aja. Ditanya, kenapa Bu? Apa ada konsumsi yang lainnya? Enggak ada katanya. Ya cuma makanan dari rumah sakit, ya obat yang dikasih itu saja. Cuma setiap hari saya ngeruqyah, saya pegangi bagian yang ada kanker tadi sambil baca Quran, sambil berdoa, hilang. Lenyap, padahal dia sudah stadium tinggi. Jadi jangan sepelekan gitu ya. Kita jangan langsung berpikir yang paten-patennya, silahkan saja kan begitu ya. Tapi apapun yang memang bisa kita lakukan untuk mendatangkan kebaikan, yang penting jangan terburu-buru langsung yang haram kan begitu ya. Kecuali memang pilihannya darurat, itu silahkan. Kalau darurat kan beda lagi. Ini belum ada, kita belum terdesak pada titik darurat, maka ikhtiarlah. Ya, demikian juga di masalah anak, ya berdoa, diruqyah mungkin, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Disunnahkan pula senantiasa berdoa di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Mudah-mudahan doanya terkabul. Seperti pada saat tawaf di Ka'bah, ya minta sama Allah ketika di Ka'bah, ketika berada di Safa, Marwah, ketika melakukan sa'i, ketika wukuf di Arafah, pada sepertiga malam yang terakhir, ketika sedang berpuasa, saat sedang safar dan sebagainya. Banyak waktu-waktu mustajab yang di sana Allah Taala akan mengabulkan. Minta di sana kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku minta anak. Allahumma aktsir waladi, ya Allah banyakkan anakku, wa aktsir amwali, dan banyakkan juga hartaku. Ya karena ini kan berbarengan. Namanya untuk mendidik anak pasti itu nggak bisa kita ingkari, butuh harta. Walaupun itu bukan satu-satunya kunci untuk mendidik anak, kan begitu. Baik ya. Apabila seorang sudah berdoa namun belum terkabul juga, maka ingatlah bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini pasti memiliki hikmah. Doa seorang muslim itu tidak mungkin menjadi sesuatu yang sia-sia, dan insya Allah permohonan yang tulus dan pengharapan yang ikhlas itu akan menjadi simpanan kebaikannya di akhirat kelak. Janganlah sekali-kali seorang muslim berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hati-hati ya. Jangan sampai sedikit pun kita berburuk sangka kepada Allah. Ya. Saya beberapa kali ketika ada orang yang sudah mendekati wafatnya, dia minta nasihat, saya katakan kepadanya, berbaik sangkalah kepada Allah. Ya, jangan pernah ada rasa buruk sangka, karena kita nggak tahu maut itu kapan. Sementara Nabi kita mengatakan, jangan sampai seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berhusnuzon kepada Rabbnya. Berhusnuzon kepada Rabbnya. Ya, kita harus berhusnuzon bahwasanya Allah pasti sayang kita, gitu aja. Allah pasti maafkan kita, ampuni kita. Sehingga ketika kita meninggal dunia, kita nggak tahu meninggal dunia. Kita dalam keadaan berhusnuzon. Dan ini kebaikan bagi si hamba tadi. Ya. Jadi itu kata beliau, jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Hendaklah dia senantiasa berbaik sangka. Apa yang Allah takdirkan baginya, maka itulah yang terbaik. Dia adalah Rabb yang Maha mengetahui, Maha penyayang, bijaksana, Maha adil terhadap hamba-hambanya. Bagi suami istri yang belum dikarunia anak, gunakanlah berbagai kesempatan dan waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebaikan yang sesuai dengan syariat. Misalnya setiap hari setelah melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu, kemudian kerjakanlah sholat sunnah yang disyariatkan, seperti sholat sunnah rawatib, kemudian sholat malam, tahajud, witir, kemudian sholat duha. Ya, mumpung belum punya anak kan begitu kan? Berarti banyak kesempatan. Karena kalau udah punya anak, banyak waktunya terpotong untuk ngurus anak. Nah, kan begitu.
Kemudian setiap hari membaca Al-Quran dan menghafalkannya, membaca tafsirnya, membaca buku-buku yang bermanfaat, banyak berzikir, banyak berdoa, senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Ya, setiap hari bersedekah dengan apa yang ia miliki sesuai kemampuannya, berusaha untuk membantu keluarga, bantu kerabatnya, bantu orang tuanya, ya, kerabat terdekatnya, membantu tetangga-tetangga yang susah dan miskin, memperhatikan anak-anak yatim atau mengasuh anak yatim. Ya, kalau belum punya anak ya mungkin dia punya anak asuhan, kan begitu ya, atau ikut serta dalam mengasuh anak yatim. Dan sibukkan diri dengan amal-amal saleh dan hal-hal yang bermanfaat. 3. Sedekah dan istighfar sebagai sarana memperoleh anak. Sedekah, ya, dan istighfar. Bagi suami istri yang belum dikaruniai anak, hendaknya memperbanyak sedekah dan infak. Ini sebab, ya, untuk membuka pintu rezeki dan mendapatkan anak. Sebab sedekah yang ikhlas demi Allah memiliki keajaiban yang luar biasa dan mengandung banyak manfaat. Banyak yang manfaat sedekah ini, banyak sekali manfaat sedekah. Ya, saya ya bukan survei yang mengumpulkan lah gitu ya, sering bertanya-tanya, mendapatkan orang-orang yang saya dapati memang banyak sedekah. Itu Allah Subhanahu wa taala suburkan kehidupannya, itu bertambah gampang urusannya, bertambah mudah. Ya, berbagai urusan lah dia dengan sedekah. Bahkan Nabi SAW menganjurkan orang yang sakit agar bersedekah, sebagaimana sabda Nabi, dawu mardakum bis sadaqah, obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, jadi ini merupakan solusi yang Allah Ta'ala berikan. Kalau misal di sana ada orang yang terkena sakit, sering-sering sakit-sakitan, nah mungkin cobalah koreksi. Barangkali pas waktu masa sehatnya dia nggak pernah sedekah atau sangat sedikit sedekahnya, sangat kecil sedekahnya. Ya, artinya kita juga harus hitung-hitungan lah. Kalau ada seorang berpenghasilan sebulan 4 juta, sedekahnya 500.000, ya kan? Ya itu tidak, kan begitu kan? Kalau ada orang seperti itu, ketika ada orang yang berpenghasilan 10 juta, kemudian sedekahnya 100.000, kan kecil ini, kan begitu ya? Ini kan kecil. Padahal sedekah itu manfaatnya kembali kepada orang itu sendiri. Ya. Jadi jangan kita berpikir enak-enakin orang dong kita kasih dia kan gitu kan, gitu ya. Enakin dia dong kita kasih gitu ya, uang. Ya, kita kasih sedekah ya. Tidak seperti itu, sudut pandang kita tidak demikian. Begitu pula istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku berkata kepada mereka, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, mohonkanlah ampunan ya kepada Rabb kalian. Sungguh Dia akan mengampuni. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Itu satu. Ini buah istighfar ya. Sebutkan di sini apa? Ya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Dengan sebab istighfar Allah akan menurunkan hujan yang deras. Bisa jadi hujan ini turun, bisa jadi ya. Kemarin kita kekeringan kan gitu ya. Waduk udah kering. Bisa jadi ada di antara saudara-saudara kita yang menghabiskan waktunya untuk istighfar. Bisa jadi, kita nggak tahu. Kita mungkin pelit istighfarnya, ya. Bisa jadi ada saudara-saudara kita yang merahasiakan itu, yang dia menghabiskan hari-harinya itu, bahkan mungkin lebih banyak waktu istighfarnya daripada waktu bekerjanya, hanya untuk beristighfar berulang-ulang. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama yang sangat terkenal, beliau mengatakan, apabila aku mendapatkan satu masalah dan belum aku temukan jawabannya, maka dalam sehari aku akan lebih 1000 kali beristighfar sampai Allah menenangkan hatiku dan memberikan jalan keluar dalam satu permasalahan. Seperti itu, kayak seakan maksa dia. Kalau engkau tidak kasih jalan keluar ya Allah, aku gak akan berhenti istighfar ini. Istighfar terus. Begitu ya. Itu para salafus saleh seperti itu mereka itu, untuk menunjukkan lemahnya dia di hadapan Rabb-nya. Ya, bisa saja mungkin ada di antara umat ini hari ini saudara kita yang dia beristighfar menghabiskan hari-harinya, sehingga Allah pun melihat perbuatan ini dan menurunkan hujan dengan deras. Jadi ngalir lagi air.
Gitu kan, airnya ngalir lagi. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Allah akan imdad itu dibanyakkan amwal kalian. Allah banyakkan harta kalian. Jadi selain kita berdoa, ya Allah banyakkan hartaku, banyakkan juga istighfar. Ya, banyakkan istighfar kita. Nanti Anda akan dapati melimpah harta. Ya, dengan memperbanyak istighfar. Ya, melimpah harta kita tanpa kita harus bersusah payah. Ya, wa banin, Allah akan banyakkan anak-anakmu. Nah, ini banyak istighfar. 3 tadi. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menyuburkan kebun-kebun untuk kalian. Ya, wa yaj'al lakum anharo, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi sungai-sungai untuk kalian. Jadi sungainya ngalir seger kan begitu ya. Air sungainya enggak kering, ngalir sungainya. Baik, mudah-mudahan dengan amal soleh dan perbuatan-perbuatan baik yang dikerjakan dengan ikhlas dan ittiba oleh pasangan suami istri yang hingga kini belum dikaruniai buah hati, mendapatkan ganjaran dari Allah di dunia dan di akhirat, serta semoga ia dapat menjadi wasilah atau perantara untuk memperoleh anak-anak yang soleh dan salihah. Allahu a'lam bishawab. Ya, bahasan bab kelima udah selesai. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas bab yang keenam. Insyaallah. Ya, untuk materi cukup dulu sampai di sini. Kalau ada yang bertanya satu aja. Karena tadi informasinya mau ada kegiatan di 10:30 nih, pas alhamdulillah 10:30. Mungkin kalau ada yang bertanya satu, boleh kita kasih kesempatan satu pertanyaan jika ada. Kalau tidak ada ya kita tutup. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan paham semuanya kan. Ya, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru menikah ya 4 bulan. Fikum barakallahu. Baik. Ada yang bertanya, seorang anak muda baru melangsungkan pernikahan baru 4 bulan. Ya, kemudian ada keinginan untuk kredit rumah. Karena kalau punya rumah sendiri lama mungkin dapatnya kan begitu. Untuk sementara ini dia ngontrak di rumah kontrakan lah ya, bukan rumah sendiri karena belum punya rumah. Bagaimana ya nasihatnya? Apakah memang ya perlu dia kredit supaya bisa dapat rumah? Karena kalau nggak kredit saat ini ya susah dapat rumah kan begitu. Mau nggak mau menganggap bahwasanya satu-satunya jalan untuk mendapatkan rumah adalah dengan cara kredit. Itu belum lagi sistem kreditnya kan begitu ya. Kalau tadi kreditnya bebas keharuman, bebas ribawi, karena dia kan jual beli yang tertunda, ada masuk hukum utang piutang kan begitu. Ya, walaupun itu tidak ada berkaitan dengan ribawi misalnya, tapi pertama bahwa yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taklif, ya, tidak memberikan beban kewajiban kepada kita untuk punya rumah. Itu satu. Ya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para suami atau para ayah hanya mencari tempat tinggal saja. Yang penting caranya bukan dengan cara yang haram. Jelas ya? Adapun
mengharuskan harus punya rumah, ini adalah mewajibkan sesuatu yang Allah sendiri nggak pernah wajibkan. Nggak pernah Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi-Nya mewajibkan harus punya rumah. Ya. Akan tapi yang terpenting mencari tempat tinggal, punya tempat tinggal ataupun rumah kan begitu. Tapi nggak harus dimiliki. Paham ya kan itu satu. Ya. Bahkan kata para ulama ya, ketika seorang itu memiliki uang yang mana nominal uang itu bisa beli rumah dan bisa haji, dahulukan haji. Kenapa? Karena ketika Anda tidak berhaji dalam kondisi harta sudah ada, maka berdosa haram. Ya. Berdosa. Ada dana tapi nggak berhaji. Tapi kalau ada dana nggak beli rumah, nggak ada dosa. Kan begitu ya? Karena rumah nggak harus dibeli, tapi bisa ngontrak, bisa minjam. Yang penting bukan dia ngerampok kan begitu, ngerampok rumah orang. Dahulu kan haji untuk menunjukkan kan begitu ya. Jangan kita menjadikan sesuatu yang nggak wajib itu jadi wajib. Bahkan yang wajib kita sepelekan. Ini keliru jadinya. Nah itu dia. Maka saran saya tidak perlu dia kredit. Ya. Apakah itu? Oh ini kredit syar'i. Saya anjurkan untuk tidak kredit syar'i walaupun untuk kredit rumah walaupun itu kredit syar'i. Ya. Hendaknya dia tabung saja dulu. Kenapa? Karena itu tadi jumlah ini ya. Pertama nilai rumah itu kan besar. Hutang yang berkepanjangan itu nggak enak. Ya. Punya hutang dalam waktu yang lama itu tidak nyaman. Kita khawatir meninggal dalam keadaan masih punya hutang, membebani keluarga. Kita nggak tahu umur. Kalaupun kita mau berhutang itu pada perkara-perkara yang memang sangat-sangat kita butuhkan lah. Saya melihat saat ini bukan rumah, tapi kendaraan mungkin. Karena mungkin itu untuk usaha, ya kan? Kendaraan. Mungkin itu ada alasan lah. Saat saya kredit motor misalnya, kenapa? Karena saya memang usahanya itu harus punya motor misalnya gitu. Nggak mungkin saya minjam-minjam, nggak mungkin saya nyewa-nyewa motor tiap hari. Terlalu besar pengeluarannya. Mau nggak mau saya harus kredit, dengan itu nanti saya akan bisa memilikinya. Itu. Kalau itu mungkin bisa diterima alasannya. Tapi kalau ke rumah, saran saya tidaklah. Ya, jangan. Baik itu kredit tersebut dengan sistem yang syar'i, apalagi yang dia jelas-jelas ribawi. Panjang lama itu. Jaranglah kita bilang seorang itu kredit rumah itu ya umumnya rata-rata itu kan di atas 5 tahun itu ya, kredit itu 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ya, 15 tahun. Ya, berlama-lama dengan hutang ini nggak enak. Ya, kita nggak tahu umur. Tiba-tiba meninggal dunia, akhirnya membebani keluarga, tertahan di barzakhnya. Kan pernah kita bahas itu kan? Bagaimana hutang itu menahan seorang di barzakh. Nabi nggak mau menyolatinya. Kenapa? Masih ada 2 dinar hutangnya. Nggak mau disolatkan oleh Nabi. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 2 dinar saya tanggung, saya yang bayar. Si mayit berlepas diri dari hutang itu. Iya, kamu yang bayar, kata Rasulullah. Disolatkan oleh Nabi. Beberapa hari berikutnya ketemu sama tadi yang menjamin tadi. Ya, beliau mengatakan, ya, wa mal dinaron, gimana 2 dinarnya? Aduh, lupa. Belum bayar. Cepat-cepat dia bayar 2 dinar tadi. Lalu dia datang kepada Rasulullah mengabarkan, ya Rasulullah, 2 dinar sudah saya donasi. Sudah. Maka apa kata beliau? Al-an hina baradat alaihi jilduhu. Nah sekarang barulah terasa dingin kulit si mayit. Allahu Akbar. Ya, itu bikin panas alam barzakh seseorang. Masih ada utang itu. Ya. Makanya Imam Bukhari ketika membawakan hadis Nabi berhutang dengan seorang Yahudi, ya kan? Dengan menggadaikan, sebenarnya itu kan masuk kategori hutang, menggadaikan baju perang, dia berhutang. Ya. Imam Bukhari tidak membuat bab bolehnya berhutang. Tapi Imam Bukhari mengatakan bolehnya transaksi jual beli dengan pembayaran tertunda. Kata para ulama, ini cerdasnya Imam Bukhari untuk menyelamatkan umat supaya nggak bermudah-mudahan berhutang. Tapi beliau ingin menunjukkan sisi bolehnya kita transaksi jual beli, tapi bayarnya nanti selama itu bukan ya komoditi ribawi kan begitu ya, emas sama emas kan.
Nah itu ya, jadi itu saran saya. Ya, karena kita khawatir kalau kita bermudah dan hutang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, hendaknya dia menabung, itu lebih bagus menabung. Ya mungkin dengan berbagai macam jenis tabungan, mungkin bisa tabungan emas. Karena kalau tabungan uang biasanya nggak tahan lihat nominalnya, gitu ya. Kalau lihat emas kan susah jualnya gitu kan, cari-cari orang lagi. Tapi kalau misalnya dengan nominal uang, apalagi dengan sekarang elektronik gitu ya, cuma pakai HP gitu ya, lihat saldo udah di tingkat ratusan, ada aja keluar gitu kan, lihat barang beli gitu kan. Ya sabar-sabarlah kan begitu ya di dalam menabung gitu ya untuk ini. Justru kita menabung itu pertama sekali kita bercita-cita haji harusnya. Ya, menabung itu untuk haji bukan untuk duniawi. Enggak apa-apa ngontrak. Ya. Belasan tahun bahkan seumur hidup pun ngontrak enggak ada dosa di sisi Allah. Ada enggak dalilnya? Berdosa ngontrak rumah. Enggak ada dosa. Ya, saya juga belasan tahun ngontrak kan begitu ya. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena ya kita tahu itu enggak ada dosa kita ngontrak. Tapi berdosa kita ketika ada uang tapi enggak berhaji. Itu berdosa kita. Ya, berdosa besar kita seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan. Satu aja ya, insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita bahas menjadi bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.